إلى حضرة الشيخ محمد سلطان إلى حضرة الشيخ عبد الله البدري حضرة الشيخ أربعة صنع الله بن إسماعيل إلى حضرة الشيخ عبد الله البدري حضرة الشيخ أبو عمي بدر البدري والشيخ وعلى جميع شؤون الشيخ ولا أدري ما أجمعين وجعلني معلم عليمين وزوجي وذريتنا الله يغفر له بها ومن درجة الجنة ومن بشر ونذرهم ولهم من الآخرة وأبرد منا وأمنا ولأمنا ولأمتنا خالنا خالدنا أجرنا على جدتنا لا رجل بل أمسنا وأسمع أن الله يغفر له بها ومن درجة الجنة ولا ندرنا الله من قلوبنا وقلوبنا ولدنا وقلوبنا والمضلتنا بلا محنتنا بها من جزم رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ya Daud qad min lisanin fasihin akhrastuhu aninabki bisyahadati dan mauti ikasratit waqi'atuhu bin nasib. Ujar Allah Ta'ala berfirman lawan Nabiullah Daud, wahai Daud, lagi hidup di dunia banyak daripada orang-orang memiliki lisan yang baik, pemandaran bagus, gawirnya bagus, mandarannya dan lain sebagainya. Tapi akhras tuhu aninutki. Tapi pada waktu indah sakaratul mautnya, aku mengalihkan, aku tegah mereka itu daripada mengucap akan syahadat, dan itu banyak terjadi binasi di antara manusia. Ya kemarin kenapa? Kemarin berhubungan dengan Nabiullah Daud. Ujar Tuhan lawan Daud, wahai Daud, bersihkanlah olehmu akan pakaian batinmu atau pakaian yang ada di dalam hati. Janganlah hitam itu selalu membersihkan pakaian luar, sedangkan pembersihan pakaian luar itu ada manfaatnya di sisiku, ya Tuhan. Nah, hubungannya banyak orang yang bagus, banyak lagi hidup di dunianya, orang beribadah luarnya. Nah, luarnya beribadah, tapi indah sakaratil maut aku ngalihkan, malahan aku tegak, dan kadang-kala mereka itu menyebut daripada atau membaca dua kalimat syahadat, dan itu lakasiratun waqi'atuhu, lakasiratun sungguh banyak terjadi di antara manusia. Itu ya Tuhan. Jadi yang bagusnya itu luar jalan, hati jalan, itu keduanya. Ya Daud, wahai Nabiullah Daud, qul lil bani Israila, wahai Nabiullah Daud, sampaikanlah olehmu kepada Nabi buahan Bani Israel, illam tahjuru aba'akum wa akhakum wa waladakum min ajli fala uqabbilu lakum sholatan. Ujar Allah Ta'ala berfirman lawan Nabiullah Daud, wahai Nabiullah Daud, sampaikanlah kepada orang Bani Israel, apabila mereka itu tidak meninggalkan akan abah-abah mereka, dan mereka itu apabila mereka kadang meninggalkan dari saudara-saudara mereka, dan mereka itu apabila mereka kadang meninggalkan dari anak-anak mereka, min ajli, karena aku pala uqabbilu lakum sholatan, maka tidaklah ujar Tuhan aku terima
doa seseorang itu apabila inya masih ada hubungan lawan keluarganya. Maksudnya apa? Maksud buat doa ini ya ibadah. Selama di dalam hatinya ada selain daripada Allah, itulah maka ujar Tuhan, tidak aku terima ibadahnya. Itu jadi. Yang dimaksud dengan keluarga ini termasuk dunia. Dari berwudu, dari sembahyang, awak sembahyang, awak berwudu, tapi hati selain daripada Allah, keingatan anak, keingatan bini dalam sembahyang. Maka ujar Tuhan, tidaklah aku menerima akan ibadahnya atau doanya. Sebenarnya Tuhan engkau sudah tahu, sampaikanlah olehmu, ujar Tuhan, lawan Daud, sampaikan lawan Bani Israel, lawan kaum Bani Israel, bahwasanya segala sesuatu itu ada kesudahan. Seseorang suami pasti lambat laun pasti berpisah akan istrinya. Seorang ayah lambat laun akan berpisah lawan sama anak-anaknya. Seorang laki-laki akan berpisah terhadap dunianya. Seorang laki-laki lambat laun berpisah dengan apa nantinya berisi. Artinya kada lelakian, kada bebinian. Kesudahan daripada manusia adalah berpisah. Berpisah kesudahan. Ada yang berpisah karena mati. Kalau tak, ada yang berpisah lawan harta-harta yang hilang. Ini adalah hukum alam. Apabila ikam tahu ujar sirin segala sesuatu daripada Allah Ta'ala itu hukumnya binasa. Kenapa di dalam hati ikam setiap beribadah nang itu nang ikam masuk akal, nang itu nang ikam pikirakan. Kamu sudah tahu sedikit. Sudah tahu kayak itu. Ikam lawan baju aja bisa, ikam lawan kopiah aja bisa, ikam lawan sandal aja kesudahannya tak bisa. Ada kalanya sandalnya nang gagal atau hilang. Ada kalanya batis ikam nang kada kawal lagi bersandal. Tuh alam sudah. Selama ujar sirik di dalam hati ikam itu pada waktu beribadah ada hubungan selain lawan aku. Pala aku pilu laku sholatan, aku kada menerima ibadahnya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi Tuhan, aku kada memandang lawan seseorang itu akan bentuknya. Aku tidak memandang dari wajahnya, aku tidak memandang dari sukunya atau pangkatnya. Yang ku pandang adalah isi hatinya. Itu dari pandang Tuhan. Walau bilakum sholatan, selama di dalam hati itu ya Tuhan ada lain pada aku, maka abidulakum, aku akan menerima. Arti sholat itu makna logatnya doa. Orang sembahyang itu sama hukumnya berdoa. Ya, dari sembahyang isinya doa bertahan. Ada doa sembahyang itu. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa bertanda. Dan itu rukun. Fatihah rukun. Doa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Bismillah, dengan nama Allah berarti kita berlindung
lawan Allah. Nah, itu bismillah itu artinya modok ilaih. Apabila kita bismillah berarti kita masuk di dalam lindungan Tuhan. Jangan umpama Tuhan itu kalambu. Apabila orang membaca bismillah berarti orang itu masuk di dalam kalambu Tuhan sedang melindungi sedang. Rahmanir-Rahim, Tuhan Maha Kasih di dunia dan penyayang di akhirat. Artinya supaya seorang dikasihi dan dimarasi Tuhan, di dunia dimarasi, di akhirat dimarasi. Adalah situ kalimatnya, dimarasi dunia adalah ada Tuhan berada Allah situ. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Adalah alam ini di situ adalah alam anak adalah. Artinya apa, suatu nanggaran lawan dunia itu menjadi tahu hukumnya. Sesuatu yang panah pasti akan hilang. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali Allah dan Rasulnya aja yang ada. Apabila engkau di dalam hati selain pada itu dalam ibadah, aku ya Tuhan pada mana lima. Ikam kubiah aja paling bawah setahun rusak sudah, tak bisa lah. Lawan bini tak bisa, pasti tak bisa. Apabila lawan dunia ini kadang tak bisa, itu hukum pasti. Lawan dunia duit tak bisa, hari-hari kau belanja tak bisa, harus adalah bagaimananya. Ini bahan setelah saja naik turun pulang duitnya. Adalah bagaimana kelolosan dan lawan harta di rumah, mula rumah setahun hanyar, tahun kedua, tahun ketiga keburuknya adalah kekal. Dan suatu saat kita pasti memisahi. Tak bisa meletakkan sajadah, tak bisa tasbih, tak bisa. Sedangkan ikam dalam ibadah nah itu nak ikam hendak di dalam hati ikam. Puja Tuhan, apabila di dalam hati ikam nak itu berarti ikam bertuhankan selain pada aku, sedangkan nah aku pandang ya Tuhan apabila isi hati orang aku pandang itu ya Tuhan lawan orang itu nak iti isi hatinya. Apabila yang lain pada aku ya Tuhan berarti kada amal soleh kemarinnya. Apabila kada amal soleh kada kawa dibawa kepada akhirat sekadar di dunia aja walaupun ibadahnya soh. Orang berwuduk soh apabila rukun dan syarat digawi soh. Orang sembahyang soh apabila rukun syarat digawi. Hati soh itu ada mau ulangi lagi sembahyang itu. Tapi nilainya kada ada. Apabila nilainya kada kawa dibawa ke akhirat atau alam barzah, atau dibawa kan jadi hasil sekadar di hasilnya sekadar di dunia aja. Apabila orang sembahyang, orang berwuduk rukun syarat tagawi ada mengulang lah. Umpama hari ini maghrib malam Senin wudhu sembahyang sudah nah, malam esok malam Selasa maghrib juga. Nah jadi malam esok itu pulang maghrib nah malam Senin ini ada wajib lagi diulang karena sudah digawi rukun syarat pada waktu malam maghrib Senin ini sudah tergawi rukun syaratnya wudhu sudah cuma di dalam hati ada yang lain pada Tuhan. Jadi apabila malam Selasa kena maghrib malam Senin ini ada perlu lagi diulangi ke malam Selasa. Artinya di dunia aja berlaku ibadah itu hanya kada diulang lagi, tapi nilainya kada kau dibawa bulik pada waktu sesudah meninggal. Ujar Tuhan la aqbilullakum salatan apa yang menerima. Jadi sekadar di dunia aja orang apabila sampai ibadah kada wajib maul itu aja keuntungannya, tapi nilainya kada la aqbilullakum apa yang menerima aja Tuhan. Salatan akan kalian itu tadi. Selama di dalam hati ikam kada malariakan latah juru apa aku.
hati apa aku ini dunia maksudnya tak kita dari buku aja keingatan sanggal Allahu Akbar dalam hati ingatan macam-macam ada yang kosong. Sedangkan sholat itu maknanya logat pada istilah pada logatnya adalah berdoa. Menurut istilahnya ulang orang beribadah tuh mengingat tuh Tuhan ada kita ingat yang lain dalam hati nyata ulang ada menerima ada terima orang. Selama kalian tidak memisah itu di dalam hati kalian, selama itu dua aja Tuhan apa aja yang kami gawi ada aku terima habis bisa. Nah, lalu mengaji ilmu hati tadi ulang anggaran hati ini mau juga ingat-ingat kawan Tuhan ngaji bilang enggak ada orang mengaji. Makanya orang menuntut ilmu utlubul ilma minal mahdi lelaki. Orang belajar itu pada sehari dua baik mati dakanya kawan dalam liang lahat pun belajar. Orang yang dalam liang lahat toh yang melajari siapa tukang kalah kita melajari. Selama menjadi hikam di dalam hati hikam itu ada yang lain aku pada menerima gitu kan bisa. Padahal kan takut di sini. Selain pada aku itu baru punya. Ikam naik ada duit, bagawi dapat do. Asal ada duit karena bagawi. Tiba sudah dapat duit itu habis kan apa? Nah itulah kami katakan pada waktu ikam ibadah lawan aku udah Tuhan. Karena mau berapa umur apa yang dibawa baluman lagi karena pulang pada waktu beribadah. Apabila pada waktu beribadah di depan orang atau di hadapan manusia inya senang dengan ibadah itu malahnya ujub pulang kan bapak nyakit hati. Amun soronganan beribadah ngoler, amun di hadapan orang beribadah senang hati beribadah di hadapan orang, berarti hatinya bapaknya ujub ada di situ. Banyak ilmu hati orang kanan. Belum lagi ingat lawan Tuhan, belum hanya membujurakan hati. Ilmu jasad belajar ilmu fikih bujur sudah fikih tak. Nah dimaksud fikih ini macam-macam, yaitu rukun Islam sembahyang. Arti sembahyang itu apa? Gawian batang tubuh yang di luar, gawian anggota tujuh seperti baca Quran, baca atau belajar itu di situ. Orang-orang belajar bayang menggunakan batang tubuh di luar, belajar di situ. Mas sudah bujur di situ, hati pulang dibujuri. Luar bujur tapi hati kada. La pala ukbilu lakum akbilu aku kada menarik ada diterima orang. Puyo menarimnya. Keuntungannya apa? Ada mengulang. Itu benarnya. Apabila sudah tergawi ibadah, rukun dan syarat terpenuhi, sah ibadahnya. Artinya kada mengulang lah. Tapi nilainya kada ada. Makanya ini nampak jangan dibawa mati. Apanya hadang lah mati. Hadang lawan amal jatuhan apabila nyoba mah. Membari pada aku ini jatuhan juga tambah amal kita putar peletnya, diputar Tuhan pelet 3 dimensi. Nah ini awak kita sembahyang, tapi hati kita macam-macam. 3 dimensi, 1 dimensi menampakkan gawian awak seorang beribadah. Dimensi lain menampakkan hati seorang pada waktu beribadah. Nah jatuhan itu kan itu
pas benar ibadah di hadapan orang sombong juga. Nah tetap menseronganan ibadah ada semangat tentu ujuk pengarannya di hadapan orang senang semangat ujuk pengarannya. Apabila di hadapan orang lawas ibadah menseronganan menyerongan ada ibadah lalu hitungannya takabur. Ada bisi guru yang ngatur aturannya. Nah itu apa Pak Sabit bakal aja. Ada rugi kan tuh bang. Bayar puasa berapa tahun gitu. Walaupun sah pada ilmu gigihnya. La tahjuru aba'akum wa akhakum wa auladakum. Apabila kalian tidak lari, tidak mengeluarkan daripada isi hati kalian, daripada urusan keluarga, artinya dunia, selain pada Tuhan tadi. Ajli min ajli, karena aku, pala bilu lakum sholatan, tidak aku terima doanya, ibadahnya. Mana gurunya cari pulang guru tentang menghujurkan hati itu hati seorang pada waktu beribadah senang kan. Apabila senang hati ujuk ngarannya. Apabila kuat beribadah sombong ngarannya di dalam orang. Harus ada perbandingan antara beribadah di hadapan orang lawan menyorongan itu timbangannya. Namun di hadapan orang senang, di hadapan seronganan kena sadi, kena bayut, nabati ujuk, anak minta ujuk pengaranya, anak babangga menampilkan ibadah. Ada orang imbang apabila di hadapan orang kayak itu di seronganan haraplah ini sudah seronganan bayut lalu yang merasakan ada lagi manusia melihat. Nah lalu intinya hendak minta lihat manusia. Lalu hati itu apa ibadah senang lawan makhluk karena ada nama nonton kalau ibadah musuh seronganan di rumah baik. Nah jatuh anak ini pala ukbil lakum sholatan aku ada menerima habisnya sekarang pada sudah itu hanyalah hatinya aja salah senangnya aja salah gembira pada waktu beribadah. Dari orang salah gembira aja, salah senang dalam pada waktu ibadah hati, ya penyakit juga. Apalagi karena ingat dua Tuhan, jawaban dua tingkat lagi, dua tingkat. Tingkat pertama belajar fikih, ibadah zahir, anggota 7, seperti wudu, anggota luar atau sembahyang anggota luar. Termasuk membaca Al-Quran, belajar pulang gurunya, sembahyang, wudu, apa nih, guru luar karena guru syahir, nang melajari, nang mengatur anggota tubuh nang di luar. Sudah selesai di situ sampai rukun Islam. Nang jelaskan dulu rukun Islamnya kuncinya rukun kedua yaitu sembahyang. As-sholatu imaduddin. Waman aqamaha faqad aqamadin waman hadamaha faqad hadamadin. Nah itu kuncinya rukun Islam. Artinya sembahyang itu adalah tiang agama. Siapa yang pada sembahyang makanya merapahkan agama yang ada di dalam dirinya sendiri. Karena sembahyang ini hari-hari itu hanya gawian luar pun mencari pulang guru nambah isi hati pada waktu beribadah. Nah itu pulang ilmu hati tak nama maulah hati tak nama kontrol hati pada waktu beribadah. Ada kaos guru pulang katanya istilah guru itu sama kayak dokter, kita itu sama kayak orang besi penyakit. Nah jadi dokter ini tukang bari resep nanti betul pulang memberi tip macam-macam. Apabila kayak ini, apabila kayak ini obatnya.
hati pulang tak bujur di luar di dalam pulang ujar burung hati ikam yang di hadapan orang itu senang beribadah tapi dalam rumah itu sepenting-penting bantah ibad ada makhluk ibad. Nah jadi dokter hati berarti hati ikam ini masalah ada bisi penyakit ngaran penyakitnya ujar gurunya tadi atau dokter hati adalah penyakit ujub ngarannya wangi ini si guru wanginya kayak ini peguru dulu ada peguru kan awak baik kan toh ada bisi penyakit datang ke dokter baru dokter bapak dah hingga bapak der maka kita tahu seorang ada dokter itulah nah nanti dokter itu tahunya PTE mata kurang memeriksa tensi darah itu pulang cahaya mata dibuka dokter mata disintari oh ini ada tanda penyakit ini sudah ada tanda penyakit PTE pulang tangan dipicik-picik oh ini ada ciri-ciri hipertensi oh ini pulang dipicik di parut ada asam lambungnya nanti tahu dokter orang ilmunya ada lalu karena ilmu luar bujur kalau beribadah tapi pada waktu beribadah ini pulang luarnya bujur tapi dalam hatinya masih nang lain nanti timbul Allahu Akbar yang untung wajah hati rumah wajah hati gawian Bismillahirrahmanirrahim yang untung wajah hati keingatan sandal Alhamdulillahirabbil alamin wajah hati untung bacanya hati kandaran besumpalan ayat ada ayat makan macam-macamnya tapi ulang untung dia sebanyak kadang-kadang cuman supaya anak sehat itu maksa mencari dokter spesialis dicari penyakit hati dokter hati penyakit dalam dokter dalam dicari itu hanya cara mengetahui hati kita hanya mengetahui hati kita itu hanya mengetahui situasi hati dalam ibadah itu namanya dokter hati atau ilmu hati sekadar mengetahui situasi aja cara mengatasi situasi untuk sampai orang gugup pola sampai ke hati-hati menggatar pada kawan karena situasi hatinya gugup dokter tahu dokter kayak ini kamu atasi kayak ini bawa pikiran ke sini supaya rileks ujungan itu hanya situasi hati naik pulangkan ke atas apabila sudah situasi hati ini mengetahui penyakit hati yang dimaksud dengan penyakit hati di situ karena menurut agama tadi ada 12 penyakit seperti ria, ujub, sum'ah, susun. Nah, sampai 12 penyakit itu mang situasi hati itu nang diwaspadai oleh hati. Itu kalau masih belum ingat bahwa tuh baru lagi nanti kalau hanya hati. Makanya manusia ini kan terdiri dari 3, ada jasad, ada hati, ada roh. Dan itu 3 ini 3 kedudukan yang ada di awam manusia, 3 ilmu yang membahas jasad atau badan, ilmu fikih atau rukun Islam. Di situ hendaknya ya ada sembahyang pakai awam, puasa pakai awam, berusaha sugih, berzakat, berusaha lawan awam. Metode haji wajib, haji sunat, umrah wajib, umrah sunat pakai awak kalau ibadahnya tak. 2 aja, 1 aja lah tak.
Belum lagi karena ilmu hati ini ya rukun iman, dan dari situ rukun iman dimaksud rukun iman ini ya situasi hati beriman dengan qada dan qadar. Hati itu di situ supaya jangan melayur. Hati itu 12 penyakit itu. Apabila sudah tahunnya belajar sudah awal mengontrol seorang sambil minum resep, minta resep dari dokter tadi. Sudah kawa mau mengontrol hati pada waktu ibadah, hanya jurus yang ketiga itu manusia ada terdiri dari roh. Nah itu lain lagi kan, itu hanya kau mengingat lawan Allah itu si roh itu ilmu pulangnya tak nang di tangannya itu baru nanti membalas lihat. Nah ini baru kedudukan manusia yang ketiga atau roh itu karena kedudukannya maqam ihsan ngarannya, bahwasanya beribadah lawan Allah seolah-olah ikam melihat lawan Allah. Apabila ikam kada kau melihat maka yakinkanlah Allah melihat lawan ikam. Itu ada dua kedudukan, ada musyahadah, ada raqabah. Itu andaknya di roh kena, sedangkan ini masih di hati. Allahu Akbar, tapi di hati masih ada nangla situasi hati masih serahin pada Tuhan atau lawan makhluk masih la uqbilu, aku ada terima, aku ada menerima gitu. Aba aku makhluk manusia, akhakum saudara manusia, auladakum anakmu makhluk juga manusia dunia lah. Pada waktu berdoa ingat lawan anak dan anak garing umpama sembahyang Allahu Akbar peringatan. Nah ya Tuhan berarti kamu kan ingat lawan aku, maka tadi disuruh min ajli. Siapa yang lari daripada abahnya, siapa yang lari daripada saudaranya, siapa yang lari daripada anaknya, min ajli, karena aku ya Tuhan. Maka apabila ada aku terima. Ada orang beribadah senang, tapi senangnya karena Allah, bukan karena yang lain. Ada kita senang beribadah karena ada melihat ujub. Ada orang senangnya lawan Allah. Itu kisah. Maka jaja Tuhan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang orang itu beriman lawan Allah, maka Allah selalu memberikan jalan keluar lawan orang itu. Wa may yattaqillaha wa may tawakkal 'ala Allah. Siapa yang bertawakal lawan Allah, Allah hasbuh. Maka Tuhan nang menjamin. Ada kita hari-hari bertawakal, tidak bertawakal bukan kepada Allah tapi lawan selain Allah. Contoh menjadikan siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Siapa yang membaca doa ini 3 kali subuh, pada waktu subuh 3 kali, habis maghrib 3 kali, maka dijaga, maka selamatlah orang itu dari mara bahaya yang datang dari bumi atau yang turun dari langit. Menjadi ikam tadi, ikam bacaan itu, dan hati ikam yakin ikam selamat dengan bacaan itu. Ngarannya bukan bertawakal lawan Allah, tapi bertawakal lawan bacaan. Kalau bacaan kita bau wirid, disuruh wirid tetap wirid, bacaan tetap bacaan. Hari-hari disuruh oleh Allah baca Quran, hari-hari disuruh ini kelakuan baik dan lain sebagainya. Itu suruhan Tuhan. Apabila suruhan wajib menggawe, karena itu ngarannya amar, perintah. Wajib kita menggawe. Apabila ada menggawe kan dosa kita. Tapi apa yang kita gawe itu jangan ditawakali, enggak.
jangan diperpegangnya, jangan berpegang di situ. Apabila ikam dari berpegang lawan bacaan, berarti ikam berpegang lawan amal atau gawi, lawan gawian. Gawi ikam membaca, berarti ikam membaca, berarti ikam membaca, lalu ujar hati ikam, ujar hati ikam atau membaca tadi ya, ujar hati ikam, aku nih yakin selamat hari ini, ujar ikam dengan membaca tadi. Membaca itu ngarannya amal atau gawian ikam. Di dalam hati tadi ulang menjadikan yakin selamat hari ini, itu ngarannya tawakal. Tapi kalau dimuntuk membaca itu ngarannya bacaan. Di dalam hati jadikan aku hari ini selamat, yakin ikam dengan itu tadi. Jadikan aku yakin pada selamat hari ini. Dalam hati yakin dengan bacaan, dengan sabab bacaan bisa menyelamatkan ikam. Ujar hati ikam, nah berarti ikam itu bertawakal lawan gawian ikam. Buat nentang bacaan tetap bacaan, tawakal lawan Allah. Pas kena suatu hari ikam pada baca, pas kena musibah. Kenapa? Karena ikam bertawakal lawan amal ikam. Sedangkan amal ikam itu atau gawian ikam itu kadada kawa memberi bakas. Gawian ikam kadada nang kawa memberi bakas. Kadang kawa memberi bakas. Hari ini ikam sehat, besok kawan jamin dah. Masih sehat, kawan ada kawan. Berarti ikam ada kawan menjamin akan itu tadi. Dan ikam ada kawan meyakinkan besok masih sehat. Berarti ikam ada BC bekas, jangannya ikam yakin besok sehat masih. Berarti ikam jadi Tuhan juga. Kalau tak, anggap ini ikam ada kawan beri bakas. Lalu disebut wa may yatawakkal 'ala Allah bahwa siapa nama tawakal lawan Allah Ta'ala di dalam hatinya, maka Allah nak menjamin lawan orang itu. Paribasnya itu, paribasnya itu Allah jadi khadamnya. Jangan orang yang jajab tuh seolah-olah ini jadi batuanan Allah Ta'ala jadi bala. Itu soalnya. Jadi Tuhan yang melayaninya. Itu orang tawakal, tapi dalam hatinya bertawakal lawan Tuhan. Jadi kita bertawakal lawan bacaan kita, lawan gawian kita. Sedangkan ikam bisi gawian ada memberi bekas. Hari ini aja mata ikam masih kau melihat, besok kau lah ikam melihat masih. Kau lah menjamin. Kau lah ikam besok ada Tuhan. Kau lah besok ikam sehat masih menjamin. Kau lah ada ikam makhluk. Gawian ikam pada kau memberi bekas. Makanya hari-hari lah dalam sembahyang selalu bapak serah lawan tu taslim, bahasnya itu taslim, bapak serah lawan Tuhan. Jadi sembahyang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, aku bersandar lawan Tuhan. Itu maknanya, jangan yang anak kampung. Bismillah itu aku bersandar nang harap ini. Bismillah Tuhan nang harap. Coba kita membaca bis encek. Nah, dengan nama encek berarti encek harap lah. Hanya ngarannya aja, hanya ngaran Allah harap kurang ngarannya aja harap karena sudah Tuhan tahu. Apalagi karena sifatnya, apalagi karena jatnya, apalagi karena akalnya, apalagi karena asmanya, harap benar. Kita membacanya itu, tapi dalam hati udah kita bertawakal kalau bacaan ikam lo amal ikam gawian ikam kada awah
mulah ikam selamat. Amal ikam kada kawa membawa ikam masuk surga. Amal kemaksiatan ikam kada kawa membawa ikam ke dalam neraka. Kada kawa. Amal atau gawian itu, gawian ikam atau amal ikam ada memberi bekas. Kada kawa. Hanya orang sembahyang hari-hari, hani paham itu sembahyang tak? Bismillahirrahmanirrahim. Aku bersandar, aku minta bantu lawan jat nang bangalan Allah Rahman Rahim, Tuhan yang mengasihi di dunia dan aku dikasihi Tuhan. Itu adanya seorang mengharap Bismillah Allah mengharap seorang ada seorang aja bersandar Bismillah bersandar dengan Allah kecuali hanya bis encek pakai encek malah saharap kalau ngarannya bis encek dengan nama encek ini kada Bismillah nang Tuhan nang anung pasti Bismillah tapi kada sadar untuk mengucap hati kada sadar untuk mengucap Bismillah aku bersandar lawan Tuhan bagi Rasul yang membantu. Alhamdulillah. Itu lah. Ini kadang baca Bismillah tapi seorang merasa seorang naharat aduh kebenaran kalau sadar diri lalu itu. Sana berkurang membantu. Padanya seorang panaharat, padanya seorang pengambisi tenaga, padanya seorang itu kada bisi lah taksir, kada bisi anu gawian, ada gawian. Ada memberi bekas sama seorang itu ada memberi bekas kurang aja yang membantu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Tuhan yang mengulang dan memelihara alam semesta. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sama Tuhan yang Maha Kasih di dunia dan sayang di akhirat. Hanya seorang minta kasih di dunia, anak minta kasih lawan Tuhan, bisa-bisa membawa diri lawan Tuhan, bisa-bisa membawa diri ini kayak apa? Artinya jangan di dalam hati itu seorang bisi kuasa, seorang ada bisi kelakuan, seorang ada bisi kelakuan seorang itu ada memberi bekas. Dan dia bisa bekasi karena juga jajanan kada bisa membantu orang nolong, maka seorang membayarnya lah, maka seorang malah senang ibadah lah. Dimana Alhamdulillah, terima kasih Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. Di dunia ini biar aja Engkau mengasihi. Apabila biar kasih Tuhan maka seluruh makhluk dapat dua kasih. Ada salah disuruh Rahman dan Rahim. Di akhirat kena pian juga nama mengasihi. Ada lagi yang kau mengasihi. Ikam dari amal dunia ya bang. Amal ikam banyak ibadah dari. Tapi kan pada waktu di dunia amal itu ikut lawan amal ikam. Para saya ikam nambah ibadah, ikam nambah ini. Jangan mati ikam kan mati. Lalu di alam barzah tadi menjadikan Tuhan mana amalku. Sedangkan Tuhan pangaran Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan mana amalku ya? Ya Tuhan aku amal ikam kah? Ikam bisa amal kah? Hawa kah ikam tak amal? Aku aja Tuhan hanya tahu ikam bisa tahu pula amal. Anak amalku Tuhan, itu Tuhan ikam baru tahu kan? Ikam sembahyang kau pegang baca Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman itu siapa? Aku nama ngasih ikam di dunia kau beribadah, kau apa-apa aku membantu si Rahman yang membantu ikam. Di akhirat bang aku juga nama ngasihi Rahman dan Rahim. Si Rahim ini nama ngasihi lain amal ikam bang. Ikam itu tak enak ada membantu kau amal kau lah. Jadi Ar-Rahim itu amal seorang. Jadi amal ikam itu kadang kau membawa ikam masuk surga. Dan ikam bisi maksiat sebanyakan ikam kawin.
gawian ikam itu karena kau membawa kepada neraka, memasukkan ke neraka. Nah kau masukkan cuma satu, Allah, masukkan ke neraka Allah. Tapi kita disuruh, kalau disuruh menggawe kebaikan, meninggalkan kejahatan. Walaupun ikam misi dosa banyak banget, ada kau masuk surga, ada kau masuk neraka. Tapi Tuhan berjanji, siapa menggawe amal, siapa orang tuh soleh masuk surga, siapa orang tuh pada soleh masuk neraka. Kan orangnya soleh, bukan orangnya beramal amal soleh. Apabila kamu menyatakan beramal soleh, berarti kamu ada misi kelakuan. Apabila kamu merasa ada misi kelakuan, ya kalah. Nah, berarti kan buatnya kau. Ika besi Tuhan besi. Nah, soalnya Tuhan, kalah. Ika menjadi hidup makan, berbicara makan disuapi. Ujung tangan ikan namanya nyuap nah. Guring akan sadar mengantuk dari bahasan Tuhan terguring nama asik guring kan mah sudah sadar ya Tuhan ditabok Tuhan bangun. Ayo tinggal kanan awal ikan lah. Aku Tuhan ikan bangun. Aku kan jam sekian lah guring jam sekian ini bangun. Atur aja ikan menurut aturan ikan karena apa? Pakai HP, pakai ada canggih. Dan aku jam 5 bangun sekalinya HP-nya habis baterai. Nah awal lah ikan anak awal kurang perhatian ngatur, makanya kurang belajar tauhid. Sama guru di situ cari ahli spesialis ahli, jadi seorang jika ada mau ada dia lagi bimbangnya tak. Wah dan ya Allah tunggal satu apalnya nampi si kelakuan itu sih aja mana itu tunggal. Walaupun makhluk ini banyak ada makhluk banyak ini kan misi kawa, ada misi apa-apa. Si wahdaniyatul af'al ini tadi namanya si gawe, kurang siku aja nama gawe itu. Namanya si jatuh sikuannya, namanya si gawe sikuannya. Kenapa hati kita kada kawa ingat? Karena kedudukannya ini kan di roh. Apabila hati beroperasi, kada kawa hati memandang. Ya, karena kayak ini sebenar-benarnya diri adalah hati. Barasi dua hati. Apabila sudah hati barasi daripada 12 penyakit, hanya sebenar-benarnya hati adalah roh. Nah, situ naiknya. Ar-Rahmanir-Rahim. Mati kita. Tuhan, aku beramal hari. Mana amalku? Menjadi Tuhan, ada. Putar Tuhannya. Aku ada jurus rekaman Tuhan di awal kita di mana? Di tulang sulbi kita kan hancur. Kayak pada kan hancur sulbi karena rekaman kita hidup dari awal sampai akhir rekamannya di sulbi. Nah, sulbi itu kan disambung Tuhan. Jadi memori USB kan nanti kalau tergambar dari awal hidup, awal diulah diri gambar sampai ke mati di sulbi sini kan. Makanya tulang yang ada mau hancur, ya waktu kita ini sulbi. Lalu ika menagih amal aku mana Tuhan, aku puasa, aku berjabat, aku sembahyang, aku bakal lakukan yang baik-baik. Ika menjadi yang baik-baiknya yang aku yang jahatnya karena aku bah jinya mati ini apalagi nang bah sudah mati ini nanti cari ini bakas gawe baik Tuhan supaya nyaman mati ini dan supaya nyaman dalam kubur. Aku kan akan mencari yang ada baik. Ika menjadi untuk bisi kawin karena baiknya mau lebih ibadah ampun cukup ampun bila Tuhan jangan buka pelannya ibadah Tuhan muncul ibadah hingga buka menghatikan kita terobong hatikan kalau lebih ibadah adalah aku Tuhan. Makanya kan aku bersembahyang inna sholat rizikri, semua sembahyang itu mengingat aku anak ikan ingat 2 ikam juga masih jika masih ingat 2 ikam dan ikam merasa bisi kawe nambah ibadahnya aku makin parah lagi senang beribadah hati di hadapan orang senang berarti ujub je Tuhan makin naik berdaku lalu hati sudah ujub kalau di hadapan orang senang ibadah di hadapan orang
senang, nusa mana molek, itu ujub, hati-hati bapaknya, penyakit ujub sudah. Ar-Rahmanir-Rahim, mati dalam kubur. Tuhan, amal mana? Nah iya Tuhan ini kami si amal. Ini ngarangkup Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini babuksi di abdi di akhirat. Salah satu alam akhirat yaitu alam barzah ini salah satu alam daripada alam akhirat. Ar-Rahim ngarangkupnya nama ngasihi menyayangikan di alam kubur ini aku harusnya kamu cari amal ikam aman. Ini tadi tak normal tadi amal kubana Tuhan. Aku ini sakit banget dah kamu kubur tilam kadada, anu kadada, intang ko kadada, kadang mana amal ko, mana pahala ko, oh jadi Tuhan hadang dulu. Jika ada diajar baca di kubur dia untung sudah. Jangan bahasa roh ini nih, ada ditempelin uang ini untung. Itu bro, ada ditempelin uang ini untung sudah. Kenapa cari amal yang mana aja Tuhan? Amal ko mana? Ya Tuhan, amal yang mana? Amal jika amal di dunia itu kalau tahu kan? Ar-Rahman ngaranku di dunia aku membantu. Rahman itu kalimatnya rahmat. Ar-Rahman, Rahmanun, Rahmanani, Rahmatun, Rahmat. Jadinya orang di dunia kau beribadah karena rahmatku, bukan karena ikan. Rahmatun mana? Jadi Tuhan tahu ikan. Rahmatku kalau di ikan ya nak turun naik itu kalau ikan hidup. Itu rahmatku, orangnya rahmatin alamin di situ. Aku karena ada di situ lalu kau ibadah, nambah ibadah ikan kanang turun naik itu kan. Pak aku itu kan Tuhan bisa amal. Mana amalku Tuhan? Ya Tuhan untuk ikan di dunia bakal kuat itu kau memperbuat, kau beribadah, kau bakal kuat, kau amal itu aku membantu. Di akhirat ini kau usah kamu mencari amal. Mana amalku mana terus ngaranku sudah Ar-Rahim. Ada kudang keleng dan untung orang kubur nih mencari amal namanya aja Tuhan. Orang malahan orang itu disuruh kayak ini setiap kali melaksanakan ibadah pikirnya bujur, hatinya kada melayau, kada timbul 12 penyakit. Luarnya pikirnya bujur, imannya pokok iman di hati 12 penyakit kada timbul pada waktu ibadah. Yang ketiga pikirnya tauhidnya jalan pada waktu sembahyang. Nah pikir itu tadi tauhidnya jalan pulang, hati barasih, awak bujur rukun syaratnya, hati bujur rukun syaratnya, juga itu pulang anu ingatannya turuknya 4 juga sembahyang. Sudah Tuhan kita sholat kali zikri sembahyang berdoa ingat Tuhan aku. Berarti lu ingat doa orang sembahyang itu sebenarnya nantinya saya ngajak. Ini ada Allah Akbar, ingat aja di kanan si Ano cek, di kiri si Ano. Pinando masih, pinan. Ingat lagi anda, tidak ada apa-apa ingatannya mah. Ya Tuhan Bapak dari siapa? Ar-Rahmanir-Rahim. Tuhan amal ko mana? Kalau saja teman takon amal, kalau tampil yang diruntuk. Malik yaumiddin. Nah kau memutuskan di alam akhirat ini aku ya Tuhan. Siapa nang di dunia jadi raja, siapa di dunia nang isi kekuasaan, siapa di dunia nang isi jabatan, siapa di dunia presiden atau pimpinan dunia, itu di dunia. Di akhirat ini aku raja di atas raja. Siapa nang kawannya Tuhan merintah kok? Aku nang memutuskan. Kawannya kan jatuh jika mana amalku, kalau sudah tahu amal kalau kau tampilnya gitu untuk, ya kan? Kawannya kan bertakon. Malik yaumiddin, raja dan raja. Kenapa Tuhan amal itu kan? Aku kasih hingga untuk rahim ya Tuhan dalam kubur itu rahimnya aja. Kalau apa-apa ya kalau wajib. Kenapa Tuhan amal ini kan? Nah ini bujur beramal. Allah Akbar. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini dunia bagus sih. Iyyaka na'budu di dunia
wa iyyaka nasta'in. Dunia berfungsi. Hanya kepada Allah lah aku beribadah. Hanya lawan Allah ya adalah hanya kepada dunia aku beribadah. Ini kan Allah Akbar. Tapi ingatan A, B, C, D. Kadang ingat nol. Tapi tak jam. Dan maka iya karena duduk lawan pian Tuhan yang belum lawan pian aja beribadah dulu nyembah pian beribadah lawan pian kan beribadah nang lain, tapi dalam hati timbul nang lain, berarti apa nang timbul di dalam hati itulah nang ikabulah Tuhan. Paham? Apa ingatan ikam itulah nang kita ikamnya ini ikam ingat dua dunia, ingatan angsuran duit, nah berarti ikam Tuhan akan angsuran duit. Kan orang sembahyang itu ingat Tuhan bukan ingat Allah. Mereka tuh bila kami ingat itu Tuhan ingat. Nah ini dunia berfungsi. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Dia ulun beribadah. Maksudnya apa? Pian nang ibadahi, pian juga membantu. Ini ada Allah Akbar. Tapi ingatan macam-macam. Nah apabila nang lain ingatan itulah Tuhan nikah. Berarti kan berarti awak aja menghadap kiblat, awak aja ngaranya beribadah. Sok ibadahnya, tapi hati kan ada tawajuh lawan Tuhan. Ada tawajuh lawan Tuhan. Tawajuh itu ingatan. Ingat dua angsuran berarti buat Tuhan kan angsuran duit tadi. Walaupun sok jika tutup di akhirat Tuhan mana ibadahku dan kubur ada orang yang diuntung. Kamu jatuh bapak ada sembahyang lu aku bapak ada beribadah tapi ingatan kalain ada orang yang diuntung. Sudah telepon jahit jasa kali waktu itu kau aja itu di dunia. Iya karena bodoh wa iyyaka nasta'in di dunianya. Iya karena bodoh wa iyyaka nasta'in dunia. Kalau nang tadi itu orang bila rabbil alamin orang dari mana dia pilih itu orang ada siapanya. Dalam kubur itu orang kalimatnya dua aja alhamdulillah wa innalillah. Apabila datang yang baik alhamdulillah dan kubur itu. Ada apa? Amal kemana Tuhan? Kalau kampeling untung. Datang nang ada baik dalam kubur innalillah itu aja. Kalau protes, itu protes nang dihadapi Malik Yaumiddin raja di atas ini kan dua RT aja, pandai anak pada raja lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di dunia nih. Hanya lawan ikam Tuhan, hawan pian dalam beribadah. Anak beribadah itu keluar dari awak beribadah, tempat ini ada hati ingat angsulan. Nah berarti apabila ikam ingat angsulan, berarti ikam Tuhan kan angsul. Angsulan itu Tuhan kan kayak Allah karena ilmu haji ilmu hati lah untuk ilmu hati tauhidnya pulang haji ke seorang dua anggaran sempurna. Apabila seseorang ibadahnya sempurna jamin di dunia sugih. Ada mati bujur seorang nah Allah Akbar sandal gawian kopiah kita naikakan rokok masih di atas untung walau dolin amin makasih mam pilihan jalannya iya karena bodoh iya karena setelah ini gawin hidupnya iya karena kudu wa iya karena stain itu ngarannya di dalam ilmu alam di dalam balagah maknanya tubidul ikhtisos memberikan kaidah khusus untuk memberikan kaidah. Iya karena kudu wa iya karena stain iya karena stain di dunia juga. Wahai Allah, ulun meminta tolong lawan Dia.
ada siapa? Ikam berarti kada besi gawi, kada besi kalaku, dan apabila ikam kalakuan dua, kalakuan ikam kada memberi bekas. Lalu kalimatnya, iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, Tuhan, ulun meminta tolong lawan dia, minta tolong. Berarti kau bagaratnya pertolongan siapa? Hah? Allah. Lain seorang Allah. Allah pulang menyuruh gawi yang baik apabila gawi yang baik dari aku, apabila gawi yang jahat dari diri Tuhan menyuruh gawi yang baik, melarang gawi yang jahat. Tapi dalam hati iyyaka nasta'in, bantuan Tuhan ada. Ini seorang banyak harapnya sembahyang aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Taksis, tufidul taksis, artinya mencari faedah kepada khusus kepada faedah. Apa aja faedah di dunia ini? Duduk, berdiri, bayang, rokok, apa aja, garing, ada garing, nyaman, ada nyaman, siapa nama balik? Garing, kau lagi menolak, ada. Garing bilang kita minta sehat, kau lah, ada juga. Orang sehat hendak garing, karena kau juga. Kurang garing kena sehat, ada kawan amlah kan nama aku siapa? So mau seorang terus hendak aku anak waras, aku anak sehat, itu seorang. Tapi nama hendak siapa? Nama bersifat kodrat, bersifat kuasa siapa? Ikamlah Tuhan bersifat kodrat. Makanya iyyaka nasta'in, Tuhan, ulun meminta tolong, minta tolong. Dari aku nama bari ini Tuhan, engkau, aku menolak kada kau juga. Dari mana? Sabar hati, situasi hati sabar. Nah itu rukun iman ngarannya. Apabila situasi sabar, berarti beriman dengan sifat Allah Ta'ala nang kalimah, beriman dengan rukun nang kalimah, yaitu percaya dengan qada dan qadar. Qada dan qadarnya apa? Itu situasi hati menerima qada dan takdir itu. Menerima qada dan takdir Tuhan kalau qada dan qadar ini 24 jam sampai kita meninggal. Jam ini lahir, jam ini lahir, apa aja nanti pada Tuhan setiap jam itu ada sana. Kayaknya kau duduk, kulit karena belum tentu kau lagi duduk. Kayak situasi hati menerima itu ngalanya ilmu hati nama bahasnya kan apa bakal ada ilmu hati kada ada, ilmu tauhidnya kada ada, kalau kau lagi. Sedangkan Tuhan, kamu tahu dia akan stain Tuhan memberi. Kalau situasi hati kayak apa? Mun kita ini kan anak nyaman tak? Terus tapi nama memberi siapa? Kita menolak kada kawa. Lalu hati disuruh apa? Paling uyuban hati ini sabar. Itu uyuban. Karena Tuhan yang memberi paksa. Ujian ilmu hati, obat hati, 1 sabar, 2 syukur, 3 ridho, 4 husnuzon. Sisanya 6 lain. Setiap jamnya Tuhan memberi lain
hari jam ini sehat, jam kena mengantuk, jam kena garing. Ini nambah laku rukun iman di situ. Tuhan rukun iman nang kalima Tuhan bersifat Tuhan rukun iman adalah beriman dengan qada dan kadarnya Tuhan. Apabila masih kau diubah qada ngarannya, apabila kada kau diubah sampai ke mati takdir ngarannya. Lalu situasi hati ini kayak pemenerima muka ada ilmunya harus sari kelawan pemberian Tuhan. Mungol mana penyakitnya, mungol mana boleh tidak kau lagi duduk sari dua. Kenapa kau udah mau duduk lagi? Tadi kau duduk angin bisa apa? Lalu hati itu kalau ada sabar, sedangkan Tuhan menyuruh sabar, syukur. Orang pada ilmu ya, sehari kaji doyan. Hati sari, orang Tuhan apa? Tuhan yang memberikan terserah Tuhan. Kan kau nak melawan lah. Pijik malaikat Azrail narai kan. Yang lawan dua Tuhan. Sebelah ini pijik kurang nak. Pampan sebelah kalau bina, pegang nak. Apa yang bina pegang sebelah pampan. Jajaran jarak kan kita itu kalau kau melawan, makanya disuruh dalam hati itu sabar, syukur. Paling puyuh mana sabar itu kan ada ilmunya. Karena kau sabar ada ilmunya pun ada. Selain pada sabar itu tahu ini barian Tuhan, nang kau memberi Tuhan, nang kau menamakan Tuhan juga. Kita sebagai manusia disuruh Tuhan berikhtiar, disuruh berikhtiar garing berobat. Tuhan menyuruh masalah mau rasakan obat kada memberi bekas. Hati orang nambah duit tak. Jakanya memberi bakas orang sugih lakas sembuh. Itu banyak. Ada kawa obat generik, obat BPJS. Obat BPJS obat paten. Ada obat paten obat Cina, ada obat Cina, obat Singapura, ada obat Singapura, obat Jerman. Patennya. Jakanya memang memberi bakas obat yang larang paling hancur. Ya. Buktinya makin banyak orang sugih nang garing, makin banyak habisnya. Warisnya tapi disuruh ikhtiar disuruh Tuhan menyuruh ikhtiar Tuhan menyuruh pegawai berusaha garing berobat disuruh oleh Tuhan. Tapi obat karena mari bakas. Buktinya orang sugih dari dengan duit yang banyak pakai obat. Kenapanya orang sugih seminggu sangat ke Jerman ada waras duitnya duit sini kan. Anjakannya obat memberi bekasnya obat larang berarti harat banget. Alpla ngancur nih. Tapi ngaranya kan memberi bakas siapa tuh? Minta sambil berusaha lawan Tuhan. Perusahaan ini disuruh berobat, orang lapar disuruh mencari berisi duit yang dibuang. Itu pulang ada duit disuruh Tuhan berusaha cari dia Tuhan duit anggaran ikam kawa anggaran ada kelaparan imbah berduit. Nah duit ikamnya Tuhan jangan dibuang-buang. Pahamlah, jangan dibuang-buang mata-mata. Anak ini jangan simpannya digunakan. Lalu jakanya obat dan lawan tenaga memberi bekas atau makan memberi bekas. Janganlah kau menjamin tak. Buktinya kan memberi bekas jika makan. Namanya makan enak, tapi disuruh Tuhan ujar Tuhan apabila lapar makan disuruh olah. Tapi namulakannya lain maka itu hatan roh anaknya mulai ingatan di situ. Jadi manusia ini beribadah itu bukan cuma 5 waktu 24 jam disuruh. Nah apabila orang basic lengkap orang itu lengkap ilmu ibadahnya itu bukan cuma saja satu aja. Kalau kita sekadar ilmu luar saja sampai waktu yang apabila di luar itu ada ibadah ngarannya atau rukun Islam aja kita
kan berarti ilmu kita tuh sedikit banget, pengetahuan kita tuh sedikit. Orang makin banyak ilmunya, ibadahnya makin 24 jam. Ibadah orang itu kadang kayak kita kan, kita tahunya sajadah, wudu, dah ya. Sudah sampai waktu sembahyang, itu aja kita nggak tahu. Baca Quran, baca ini, baca itu aja nggak tahu. Kalau orang ilmunya banyak, 24 jam orang beribadah. Apalagi sudah kedudukannya sampai di roh nanti. Kita jadi hati balung lagi, hati kan ibadah, awak beribadah, hati balung lagi. Pojok-pojok kesana kamari no. Hati Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Hati nah kosong lalu, kosong lalu, balung lagi soal. Kalau orang yang sudah ilmu hati berisi, keamalakan sudah menurang, betul tauhidnya jalan, keamalakan pulang menurang, ilmu marifahnya jalan, keamalakan pulang. Kurang nama itu 24 jam hukum ibadahnya. Ini bohongan ini kan ibadah. Seorang bohongan tak boleh. Seorang bohongan gimana? Ilmu seorang tuh ibadah cuma di sajadah. Kalau nggak bilang sajadah, kalau nggak ibadah itu udah seorang itu namanya nilai ada orang. Ada orang punya ilmu orang banyak mainnya. Duduk bohongan ini. Orang banyak di sini kok. Seorang apa? Nah ibadah nang di sajadah aja belum tentu terima orang kan? Orang banyak di semuanya nyaman. Orang di luar sembahyang yang beribadah menurut. Nah seorang lain beribadah. Aduh orang banyak di sini nyaman. Tapak korsa mereka dari beribadah bisa ada tapak orang dan angka daripada orang beribadah 60 tahun sembahyang sunat. Orang sekali ya pun untuk ngomong orang seorang ngomong tuh goreng harusnya nggak nah Allahu Akbar nggak wudu tuh yang ngantuk juga lagi wudu sudah Allahu Akbar ujar untung biar awak mana pintar tapi hati kunyuk-kunyuk nah kunyuk-kunyuk hati kunyuk-kunyuk kayak mana bentuk artinya dasar bujur juga Tuhan lah terkadang dasar banyak wujudnya Tuhan ini ada salahnya. Orang dari ibadahnya sedikit, ilmunya sedikit, ibadah gawiannya sedikit jual. Orang banyak pengetahuannya, banyak ibadah. Dasar wujud Tuhan. Ada kita nih handap pikiran, lalu udah kita nanggaran ibadah tuh, wudu, sembahyang, puasa, baca Quran, ruqyah, batapi, mengatik tasbih. Seorang ilmu di situ aja, pengetahuan seorang sampai di situ. Jadi itu maksudnya apabila nangka itu beribadah, kan luhur kalau dapat kurangan di atas pada seorang. Nah, bilang ketawa. Kenapa bilang ikan beribadah, bayar, tapi hati kan konyok-konyok. Nah, supan kan ikan. Di atas sedikit pada ikan menjadi di sini hati di zaman sahabat pernah terjadi. Yang sahabat orang ini gawiannya hari-hari mencari kayu bakar di hutan. Nanti kota masalah akhirat. Jadi hari-hari mencari kayu bakar. Jadi karena kayu bakar ini dibawa ke pasar. Nah dibawa ke pasar dijual, duitnya ini bakar baras, bakar iwak, pasar makan. Jadi hari-hari membawa kayunya disusun di belakangnya, disusun diikat, ya masukkan ke baku ke tali kayak kerumping kan. Nah di belakangnya kayu, di atas itu pakai tali apa asam gitu. Nah hari-hari suatu hari si mencari kayu bakar, pokoknya kasihangan sini ke pasar, Babaya anak sampai pasar, dahulu tuh orang ulang pasar, saudara. Dahulu orang ulang pasar tuh pada jauh pada masjid. Nanti tak kayak Madinah, di Makkah atau Timur Tengah, kayak ya. Di Timur Tengah tuh setiap ada masjid ada jauh pasar. Jadi sebelah surga, sebelah neraka. Nah itu kisahnya. Nah, kalau kasihan orang Johor, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
karena johor kurang tutupan toko di Arab tuh bila orang aja toko ini kan tutup kurang aja hilangan ini nama majutan yang ada di situ majutan kayak lalu si pencari kayu bakar ini tak bisa banyak kan sampai waktu karena inya tadi duduk banyak bawaan dari para awaknya di saat belakang jadinya kan sembahyang kenapa ini teh kurang langsung sembayangan imam sembayangan makmum sembahyang sampai tutup bayang lalu ini beberapa rakaat lalu 4 sembahyang berjamaah anggap ini dapat 2 rakaat anggap zuhur 4 rakaat 2 rakaat orang sembahyang naik kepada rakaat ketiga hanya masuk situ jadi kurang rakaat 3 ini dihitung 1 rakaat ini sampai 2 rakaat kurang 4 rakaat salam kalau sudah ini masih naik 2 rakaat dan ini sembahyang masih membawa kayu ini di belakang basusun kayak rompi itu berompi berarti kepala dibaikat kayak orang berdayak nang kalau gunung kayak bahanjongan di kepala jadi kubuhan jamaah semestinya bingung tuntung baca cangangan orang nikah kan si orang pencari kayu tadi sembahyang kadang ngelapas kayu kadang ngelapas kayu di bawahnya sampai salam Waalaikumsalam warahmatullahi ribut jamaah makmum ribut kenapa kamu sembahyang jangannya sebelum sembahyang pacul dulu kayu di belakangnya anak di luar jangan dibawa sembahyang guru semestinya sampai kepada si imam jadi imamnya kenapa aja imamnya kenalami orang takut imam ada apa ada orang sembahyang padahal ini sembahyang sudah masbuk sudah tapi kayu ada dibawa ada ditinggal dan kan ini masuk kita 3 rakaat ini hanya masuk rakaat ini sudah kita 2 rakaat ini aturannya kawajar sembahyang tuh kalau sama bawa kayu jangannya kayu itu tinggal lima kayu itu banyak mulai tinggal sampai ke kepala kayu itu susun lebarnya masa saya dapat bayang ditakuni imam wahai pencari kayu anak kamu sembahyang membawa beban ujar si pencari kayu tadi ulun masuk masjid mama ulun inti kurang sembahyang di masjid tentu di dalam awaknya sembahyang tapi aku inti setiap kurang sembahyang di masjid ini masing-masing ada beban ada yang di kepala ada beban ada yang di bahu ada yang luputnya sama masjidannya jadi bingung mananya imamnya berarti orang ini diberi Tuhan penglihatan kau melihat kada kalihat tak ujar imam aku nak takut aku pada waktu sembahyang tadi kayak apa ujar si pencari kayu kayaknya ulun ini kira ulun tadi kurang beribadah itu harus membawa beban karena ulun ini setiap kurang sembahyang ini masing-masing ada membawa beban jadi ulun sembahyang membawa kayu ini beban ulun bawa jadi kada barat lah ya imam karena tahu ya kok pian pang jangan ada barat lah dah ujar imam aturannya ingkang dari sembahyang tinggal ada kayu itu di luar masih bawa kayu bakar nanti anda aja ada perlu kamu sembahyang membawa beban ada aja aku tadi itu rencana anak meninggal kayu di luar tapi belum masuk serakaat turun itu orang sembayangan di masjid ini perkataan ada membawa beban ada bebannya itu sampai ke kepala ada yang bebannya itu sampai ke pinggang ada yang sampai ke batis ada yang lamas kuisiran beban jadi imam berarti kami diberi Tuhan kelebihan hati kamu berasih jadi kau melihat beban kurang ujar si imam aku sembahyang terima apa bebanku ujar si tuang kayu ulun melihat pian dari
Allahu Akbar sampai salam. Haur mengatakan kambing pian aja. Jadi kambing pian itu bahandakan di bahu pian gitu nah. Dari contoh sembahyang 2 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat itu aturannya kan wajar. Ada masbuk, cuma ulun bingung imbah datang, ulun itu masing-masing ada nang lawang dia, ada nang lawang di bahu, ada nang duit, ada nang bini di bahu bandak, ada nang anak di bahu. Jadi kira ulun orang sembahyang itu harus membawa beban, sedangkan ulun apabila ulun sembahyang kada membawa kayu, berarti tidak sembahyang ini beban ulun kayu aja. Jadi kata aku bang ya pada waktu semuanya aku ini pada waktu ikam semuanya aku melihat beban ikam ini tambang ikam aja dalam kepala tambang aja kalau gunung aja dari kepala ikam ini karena mati jadi gunung ini jadi ya kan artinya kayak gitu ceketan awak sembahyang hatinya ada jadi kata aku usaha masjid saja mana aku mak pada waktu semuanya apa bebanku beban ikam ini berarti kata berarti ikam tahu sembahyang tapi sembahyang mampu beban ada orang sembahyang dan dikata mengat tuh ada ikam ada ikam menyatakan yang lain masih kokol kata orang mau sembahyang apa tadi ikam nol lalu Tuhan dari ingat yang lain dari ingat kosong lalu pokoknya kami bujangan walah jadi yang bujangan jadi kadang ada pikiran jadi pikiran jadi ada pikiran jadi kosong lalu jadi prong ada beban aku tadi itu jatuh kayu nih kira aku orang sembahyang tuh setiap orang aku nanti gua nih gampang ada nang beban ada nang gunung diangkut ada nang bumi ada nang tanah ada nang toko bandakan di bahu kanan bahu kiri. Jadi kira aku orang sembahyang tuh harus ada beban, sedangkan aku kan ada beban, makanya aku membawa kayu, paksa kayu pun, rencana kayu ini aku tinggal di luar, tapi putih pada orang sembahyang sama sekitar ini, sembahyang masing-masing membawa beban, jadi aku maksa itu membawa kayu sembahyang, ada barat aja, ada aku sudah biasanya, tahu mau si imam, yang kita kambing tadi. Karena bapak mamnya kambing kan gak indah giginya kambing itu nya bagus pada kembalang aja timbang jadi tadi kan jadi awal pas sembahyang artinya ada makanya tadi kita beribadah untuk kada kawa memberi bekas amal kita kada memberi bekas makanya minta tolong lawan kau memberi bekas iya karena butuh wa iya karena setelah Tuhan kalau kita tolong dia tetol menikam bakal lakukan kita kawa duduk aja karena duduk aja di sini nestasi juga kurang menong kita menang diri ikam sebenarnya pas mati tapi diri ikam pada bahannya duduk kalau kawa di kia pada kawala itu diri ikam kalau masih hidupnya kurang membantu jadi ingat wajib ingat dibantuan kurang lain seorang lain seorang nama bekas aku nang duduk nih aku kau beri bekas kau duduk ada kurang nang membantu seorang kurang Tuhan nang membantu Tuhan makanya dia karena duduk wah iya karena stahil Tuhan minta tolong biar kau beribadah kurang membantu duduk dibantu orang kayak kurang bantunya kalau menjelang mata nyawa nang duduk kamu nyawa cuma dahakan nyawa nang duduk batnya bisi kalakuan dan bisi kau beri bekas sedangkan nyawa batu mati hanya baru sedangkan Allah Ta'ala mulai awal dunia diulah sampai ini tetap ia karena budu wajah karena sekarang sampai kiamat ia karena budu yang berubah lah dan seorang cukup ibadah bersuci dengan Allah dan anak yang jadi dengan Allah dan kebaikan hati bermesra Allah dan berada di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadrat Nabi al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala nabiyina ta'ala wa nabiyina ta'ala wa nabiyina ta'ala Allahumma la qulubana bi hidayatika kama a'tayna rasulana Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatan
biha jismina min jismi wa qalbina min qalbihi wa ruhina min ruhihi wa ta'udu barakatuhu alaina wa ala auladina ya nuri anna ya qulubana atina fina salam ila qarata sallallahu alaihi wa sallam wa ala sayyidina alamin la ilaha illallah la ilaha illallah